Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anya Berawati. Kali ini saya akan membahas mengenai segmentasi algoritma regression growing. Apa itu segmentasi algoritma regression growing? Nah, pertama-tama kita membahas mengenai segmentasi citra. Segmentasi citra itu sendiri merupakan proses untuk memisahkan citra menjadi bagian-bagian penduduknya atau region. Segmentasi citra itu sendiri mempunyai arti membagi suatu citra menjadi wilayah-wilayah yang homogen. Berdasarkan kriteria keserupaan yang tertentu antara tingkat keabuan, Y pixel dengan tingkat keabuan pixel-pixel tetangganya. Kemudian, dari hasil proses segmentasi ini akan digunakan untuk proses tingkat tinggi lebih lanjut yang dapat dilakukan terhadap suatu citra, misalnya proses klasifikasi citra dan proses identifikasi objek. Segmentasi citra ini sendiri merupakan fase penting analisis citra otomatis, yaitu pengenalan objek. Kemudian pendekatan algoritma segmentasi. Ada dua, berdasar discontinuity dan berdasarkan similarity. Berdasarkan discontinuity yaitu perubahan warna mendadak. Bisa diidentifikasi dengan titik, garis, dan tepi. Kemudian berdasarkan similarity. Dapat dikelompokkan berdasarkan distribusi properti pixel atau warna, contohnya thresholding. Kemudian mencari rejection secara langsung berdasarkan persamaan karakteristik suatu area, contohnya region growing, split, dan merger. Benefit dari segmentasi citra itu sendiri, yang pertama, segmentasi gambar ini mengurangi jumlah data besar yang tidak perlu dan tetap menyimpan data-data penting untuk menganalisis gambar. Yang kedua, segmentasi gambar mengubah data pixmap menjadi lebih baik dan lebih terstruktur agar mudah untuk ditafsirkan. Nah, segmentasi citra ini ada 4. Pertama, pengembangan atau thresholding. Kedua, region growing. 3, split and merger. 4, clustering. Namun kali ini kita hanya membahas mengenai algoritma regression growing segmentation. Algoritma regression growing ini merupakan metode sederhana pada segmentasi citra yang dimulai dari beberapa pixel atau sheet yang kemudian berkembang ke seluruh image. Nah, jadi regression growing ini merupakan kelompok pixel atau subregion yang tumbuh menjadi region yang lebih besar. Algoritma dari regression growing ini dimulai dengan umpan atau sheet yang berisi himpunan beranggota satu atau lebih pixel dari regression yang potensial, dan dari sini regression berkembang dengan menambahkan pada umpan pixel-pixel tetangga yang memiliki properti yang mirip dengan umpan, lalu berhenti jika pixel-pixel tetangga tidak mirip lagi. Nah, biasanya uji statistik ini digunakan untuk memutuskan apakah sebuah pixel dapat digabungkan dengan ke dalam regression atau tidak. Keuntungan dan kelemahan dari algoritma ini yaitu keuntungannya memiliki keterhubungan yang bagus antara pixel di dalam regression. Kemudian kelemahannya pemilihan umpan yang tepat, kriteria yang berhenti, mengkonsumsi waktu yang lama. Kemudian alur diagram dari regression growing itu sendiri.
pemrosesan terhadap citra ini diproses menggunakan metode algoritma dari citra asli dirubah ke alas keaguan atau GSL. Kemudian dilakukan proofing citra atau pemotongan gambar. Kemudian citra yang telah diproses melalui proofing ini diolah dengan algoritma region drawing. Nah, di sini ilustrasinya. Ilustrasinya ada ini citra asli diubah menggunakan sheet. Kemudian ini ada hasil segmentasinya, perbedaan warna absolut dengan sheet kurang dari 3. Kemudian hasil segmentasinya ini perbedaan warna absolut dengan sheet kurang dari 8. Nah, masalah dengan regression drawing. Penentuan lokasi sheets yang tepat. Ini tergantung dengan aplikasi, misalnya warna yang sering muncul, warna terang, dan lain-lain. Kemudian penentuan properti yang tepat untuk pengelompokan titik menjadi regression. Nah, ini tergantung dari masalah dan data citra yang tersedia. Misalnya intensitas, tekstur, dan data multispektral. Kemudian kondisi penghenti. Dasarnya, jika tidak ada lagi titik tetangga yang memenuhi syarat. Kemudian tambahannya untuk regression, bentuk, dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh regression drawing. Contoh kasus dari segmentasi pembuluh darah pada citra retina. Sini input citranya yang asli. Nah, ini hasil filter penambahan kontrasnya. Kemudian ini hasil akhir dari regression drawing. Contoh kasus selanjutnya, deteksi anomali sebagai indikasi kanker paru. Nah, ini input citra yang asli, kemudian diproses, deteksi nodulnya. Nah, ini terlihat nodul-nodul yang terdeteksi. Nah, yang bawah ini yaitu hasil akhir dari regression drawing. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan dari contoh-contoh di atas, dihasilkan bahwa metode regression drawing ini dapat mempermudah proses perhitungan dengan penentuan otomatisasi sheet regression drawing dan dapat dilakukan pada regression watershed dibantu dengan penentuan jumlah regression berdasarkan histogram intensitas dari level tinggi dari density regression untuk menentukan sheet dan selisih rata-rata dari intensitas kasus yang dihadapi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.